kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo untuk mencari solusi atas penyelesaian utang kereta cepat Wush. Menteri Keuangan menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi perkembangan terbaru mengenai pembagian tanggung jawab dalam proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Purbaya menyampaikan bahwa keputusan final untuk solusi utang WUS antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi dan Antara masih terus dibahas. Menurut Purbaya, arahan awal dari Presiden menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah akan menanggung biaya terkait pembangunan infrastruktur. Sementara nantinya BPI dan Antara akan bertanggung jawab atas rolling stock atau pengadaan sarana kereta. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa skema final belum ditentukan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan, termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Purbaya menambahkan jika terdapat ruang diskusi antara Danantara dan pihak Tiongkok, Kementerian Keuangan dipastikan akan mengikuti tahap diskusi agar dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak membebani negara. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka opsi penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk minyak sawit guna penyediaan bahan baku biodiesel dalam program B50. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah membuka opsi penerapan Domestic Market Obligation untuk minyak sawit khusus untuk bahan baku biodiesel. Bahlil mengatakan opsi DMO tersebut sejalan dengan akan dilakukannya pemangkasan ekspor crude palm oil sebesar 5,3 juta ton guna mendukung keberlangsungan program B50. Menurut Bahlil, jika opsi pemangkasan ekspor CPO yang dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan pasokan minyak sawit yang diperuntukkan untuk industri dalam negeri dan yang akan diekspor. Bahlil mengatakan penerapan mandatori B50 pada semester 2 2026 akan menambah kebutuhan CPO untuk sektor energi. Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi mengatakan pelaksanaan program mandatori B50 masih bergantung pada hasil kajian teknis dan ketersediaan bahan baku CPO di dalam negeri. Enia menyampaikan produktivitas perkebunan sawit saat ini tidak mengalami peningkatan signifikan. Sementara di sisi lain, kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam saat program B50 dijalankan secara serentak. Untuk itu, opsi penyesuaian volume penyerapan biodiesel di sektor Public Service Obligation dan non-PSO tengah dikaji. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah yang tengah bersiap mengimplementasikan program B50 pada 2026 mengurangi impor solar itu harus diiringi dengan penguatan posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel dunia. Upaya penguatan posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel dunia adalah dengan mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo, Gulat M.E. Manurung, pasokan CPO yang belum mencukupi harus diantisipasi dengan upaya peningkatan produksi sawit di lahan existing dan pembukaan lahan baru agar pasokan dalam negeri terpenuhi. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam mengimplementasikan program B50, terutama untuk mengurangi impor.
CPO kami petani swadaya, petani yang belum replanting itu hanya 1,7 ton CPO per hektar per tahun. Setelah replanting dia bisa mencapai 6. Artinya 383.000 hektar yang sudah direplanting oleh BPD PKS, sekarang BPDP, itu menjadi contoh keberhasilan dari replanting untuk mendongkrak CPO Indonesia. Tidak perlu kita expand, tidak perlu, kita intensifikasi aja. Tapi entah kenapa persyaratan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maupun BPD PKS itu dibuatnya susah sekali kami menggapai, sehingga petani sawit banyak tidak bisa menggapai persyaratan tersebut. Mau saja petani sawit replanting itu sudah membantu Bapak Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Permasalahan kita itu hanya di sektor hulu, tidak ada cara lain, memang harus replanting. Jadi kalau kita melihat konsumsi yang terus naik setiap tahun, itu akan membuat kita ini menjadi berkurang pemasukan kepada devisa maupun BPDP maupun BK. Kenapa? Karena kita akan mengurangi ekspor. Ya, sementara itu pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi COP30 di Belém, Brazil, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola dan pembiayaan iklim berbasis hutan. Salah satu upaya yang dilakukan merehabilitasi 10 juta hektar lahan terdegradasi dan kritis. Dalam forum Forest Finance and Trade di KTT COP30 di Belém, Brazil, Indonesia mendorong pengelolaan hutan secara berintegritas dan berkelanjutan. Di mana dalam sesi Lessons and the Future of REDD Plus Result Based Payments, Indonesia berbicara keberhasilan dalam tata kelola REDD Plus yang dibangun dari kemampuan menekan deforestasi hingga lebih dari 60% selama 1 dekade terakhir. Partisipasi Indonesia di Forest Pavilion COP30 menurut Sawit Watch menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya menjadi penerima manfaat pendanaan iklim, tetapi juga aktor yang membentuk standar global dalam tata kelola pengembangan karbon berintegritas. Melalui upaya strategis, Sawit Watch mendukung adanya pembiayaan yang adil dalam pengembangan tata kelola hutan dan lahan untuk mengantisipasi perubahan iklim secara global. Pemerintah sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk ikut mencegah dan memulihkan kembali hutan yang rusak di daerah tropis. Bahkan Indonesia menggelontorkan dana investasi mencapai 16,7 triliun rupiah dalam upaya merestorasi kembali hutan yang rusak. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Indonesia Sahan Aluminium atau Inalum mempercepat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium. Hal ini melihat proyeksi kebutuhan nasional yang melonjak sebesar 600% dalam 3 dekade mendatang. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum berkomitmen untuk mempercepat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium. Sejalan dengan proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan melonjak hingga 600% dalam 3 dekade mendatang. Peningkatan konsumsi aluminium ini terutama didorong oleh transformasi besar di sektor kendaraan listrik atau electric vehicle dan ekspansi energi baru terbarukan yang kini membutuhkan aluminium dalam jumlah yang sangat besar. Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haindra menegaskan bahwa Indonesia berada dalam momentum penting untuk membangun industri aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurut Arif, hilirisasi mineral bauksit tidak lagi sekedar program industri, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan bahan baku nasional. Inalum dalam tahun 2026 akan melakukan pengembangan industri-industri turunan dari bauksit. Pertama, ekspansi Esgar 2 ya. Jadi kapasitas pabrik alumina di PT BAI dari 1 juta ton akan menjadi 2 juta ton dan proyeknya akan dimulai tahun 2026. Dengan proyeksi lonjakan konsumsi yang begitu besar, Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan fasilitas smelter grade alumina refinery atau SGAR serta smelter aluminium baru. Dalam 5 tahun mendatang, Inalum menargetkan peningkatan kapasitas produksi aluminium menjadi 900.000 ton per tahun. Di saat yang sama, produksi alumina ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2029. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.